karena kami saya tidak mendukung tentang kurang itu. Jadi saya ingin aku bisa pertemukan itu nasional ini dia kan waktu itu jadi dan mengenai penelitian yang akan saya lakukan dengan judul hubungan antara konsep diri dengan kecemasan sosial pada siswa SMK di atau Jakarta. Eh, ada, ada apa? Menurut tahun 2022 pada masa remaja, seseorang tanpa pasan karena cenderung membuat penilaian antara dirinya dengan orang lain sebagai pembanding yang dapat menimbulkan rasa cemas. Lalu, menurut Rahmat juga, dalam adawiyahnya tahun 2020 pen- menjelaskan penilaian tentang konsep diri dibagi menjadi dua bagian, yakni konsep diri positif dan konsep diri negatif. Ciri individu yang memiliki positif yakni mampu menerima dan mencintai diri sendiri apa adanya, sedangkan salah satu individu yang memiliki konsep diri dengan negatif adalah seseorang yang tidak mampu menerima dan mencintai dirinya sendiri apa adanya. Uh, berdasarkan berdasarkan pemaparan yang saya sebutkan bahwa konsep diri merupakan aspek penting yang harus dimiliki setiap individu untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengerti akan diri sendiri. Uh, alasan saya melakukan alasan saya melakukan penelitian ini terhadap siswa kelas 12 di SMK karena pen- saya menemukan bahwa penelitian ini cenderung merasakan takut, canggung, malu jika berada di tempat baru, merasa kurang nyaman jika diamati oleh orang lain, cenderung belum mengenali dirinya sendiri. Selain itu, siswa SMK akan segera lulus dan uh, akan memasuki dunia kerja yang membutuhkan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang baru. Sesuai dengan datanya, uh, peneliti pun tertarik untuk melakukan terhadap hubungan antara konsep diri dengan kecemasan sosial pada siswa kelas 12 SMK SMK negeri yang ada di Jakarta. Baik, selanjutnya ada rumusan rumusan dan tujuan. Di sini rumusan yang saya cantumkan yakni berdasarkan dari latar belakang yang saya sebutkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara konsep diri dengan kecemasan sosial pada siswa kelas 12 SMK negeri. Lalu tujuan tujuan umum dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konsep diri dengan kecemasan sosial pada siswa kelas 12 SMK negeri. Lalu tujuan tujuan untuk penelitiannya mengetahui seberapa besar kontribusi diri terhadap kecemasan sosial siswa kelas 12 SMK negeri. Yang kedua ada untuk mengetahui gambaran konsep diri siswa kelas 12. Dan yang terakhir ada mengetahui gambaran kecemasan sosial
siswa kelas 12 SMA negeri. Lalu selanjutnya kita ada manfaat. Berdasar manfaat ini secara umum berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan diharapkan akan dapat mengetahui bagaimana hubungan antara konsep diri dengan kecemasan sosial pada siswa kelas 12 SMK negeri. Untuk manfaat bagi instansinya yakni hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi instansi sebagai informasi terkini mengenai gambaran konsep diri dan kecemasan sosial pada siswa kelas 12. Bagi subjeknya, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi subjek sebagai pengetahuan mengenai konsep diri dan kecemasan sosial, dan bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan serta acuan mengenai hubungan antara konsep diri dengan kecemasan sosial. Baik, di slide selanjutnya, di sini kita memasuki tinjauan teorinya. Kajian teorinya yang saya ambil dari teori ini ada dua, yakni kecemasan sosial dan konsep diri. Yang pertama ada kecemasan sosial. Kecemasan sosial ini berperilaku individu berhubungan dengan ketakutan terhadap situasi yang memungkinkan individu diamati dan cenderung menghindari interaksi sosial yang dimaksud seperti bertemu dengan orang yang tidak dikenal dan performa sosial yang dirasakan memalukan. Mencakup beberapa situasi seperti berbicara di depan umum, menarik diri dari percakapan dengan orang yang tidak dikenal. Menurut penelitian juga yang saya temukan, menurut Brands dalam rezeki tahun 2021, kecemasan sosial merupakan rasa takut dan khawatir yang berlebihan jika bersama dengan orang lain dan merasa cemas pada situasi sosial karena khawatir akan mendapatkan penilaian atau evaluasi dari orang lain, tetapi akan merasa baik ketika sedang sendirian. Maka dapat saya simpulkan dari pendapat tersebut bahwa kecemasan sosial adalah perasaan malu, takut, dan khawatir jika bertemu dengan orang asing, lingkungan baru, serta mendapat penilaian atau evaluasi secara negatif oleh orang lain. Selanjutnya, kita ada teori tentang konsep diri. Menurut Irawan, tahun 2020, konsep diri merupakan persepsi atau pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri yang terbentuk melalui pengalaman hidup dan interaksinya dengan melakukan, dan juga karena pengaruh dari orang-orang yang dianggap penting atau dijadikan panutan. Lalu, menurut penelitian juga, menurut Megathan dan Carnegie dalam buka tahun 2018, konsep diri ini dibagi menjadi dua bagian, yakni konsep positif dan negatif. Seorang dengan konsep diri yang positif akan mengetahui dan memahami dirinya, menerima dirinya apa adanya, bersyukur atas apa yang dimiliki, baik kekurangan, kelebihan, serta memiliki cita-cita harapan yang rasional. Sedangkan dengan konsep diri yang negatif, ia lebih cenderung tidak dapat memahami dirinya sendiri, tidak menerima apa adanya yang dimiliki, dan hal tersebut membuat merasa kecewa terhadap kekurangan pada dirinya yang akan membuat merasa rendah diri. Lalu yang saya berdasarkan pendapat dari tokoh yang saya simpulkan di atas, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep diri adalah gambaran individu terhadap dirinya sendiri melalui pengalaman berinteraksi dalam lingkungan yang akan menentukan positif atau negatifnya konsep diri dalam seseorang. Selanjutnya kita ada masih berhubungan dalam remaja. Jadi
Setiap remaja ini memiliki kecemasan dalam menghadapi suatu persoalan, seperti cemas saat berada di situasi baru, cemas mendapatkan penilaian negatif dari orang lain, cemas saat berinteraksi dengan seseorang. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai kecemasan sosial. Subjek dalam penelitian ini yakni siswa SMK kelas 12. Pada penelitian yang terdahulu bahwa remaja memiliki tingkat kecemasan yang sosial yang lebih tinggi daripada yang remaja putri memiliki tingkat kecemasan sosial yang lebih tinggi daripada remaja putra. Selain memiliki kecemasan sosial, remaja juga memiliki konsep diri internal maupun eksternal yang bersifat negatif atau positif. Slide selanjutnya pada rancangan berikutnya, rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dan desain penelitian cross-seksional. Mengapa penelitian ini memilih pendekatan cross-seksional? Karena penelitian akan melakukan pengukuran dan mengamati seluruh variabel dalam satu waktu dan satu tempat. Baik, ada slide yang terakhir. Penelitian ini dalam populasinya mengambil populasi pada penelitian seluruh siswa-siswi SMK negeri kelas 12 yang berada di Kota Jakarta, dan hipotesis yang kami ambil yakni hipotesis diajukan dalam terdapat hubungan antara konsep diri dengan kecemasan sosial pada siswa kelas 12 SMK negeri. Lalu yang terakhir ada sampel dan variabelnya, yakni sampelnya merupakan siswa-siswi yang sedang menjalani sekolah dengan status pelajar dengan variabel bebas independen atau X, yakni konsep diri, sedangkan variabel terikat dependen atau Y, yakni kecemasan sosial. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa terpahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.